Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Darul Fatimah dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menanggapi video dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang sudah diharapkan, seperti halnya mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Maksud dari kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara meningkatkan itu seperti halnya menaikkan pajak atau menaikkan sektor real. Kalau yang mengurangi itu seperti halnya mengurangi pajak yang asalnya 50% menjadi 20%. Untuk tujuan kebijakan fiskal yaitu agar pertumbuhan ekonomi berkembang dengan bagus, mencegah pengangguran. Maksud dari mencegah pengangguran itu ketika barang itu terjadi inflasi, maka otomatis gaya beli masyarakat itu akan berkurang. Lah, maka akan terjadi barang produksi itu tidak laku di pasaran. Selanjutnya, stabilitas harga. Misalnya barang-barang itu sedikit. Nah, kemudian permintaan itu banyak karena banyak orang yang mempunyai uang, jadi permintaannya itu banyak. Selanjutnya yaitu mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha tertarik untuk investasi perusahaan tertentu, seperti halnya memberikan pajak kepada perusahaan otomotif. Selanjutnya yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Maksudnya, maka pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai perusahaan besar. Contoh lainnya seperti orang yang mempunyai mobil mewah lah, maka itu pajaknya akan lebih mahal. Untuk yang memberikan subsidi itu kepada orang-orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, sekitar 1 juta atau 3 jutaan seperti itu. Untuk jenis kebijakan fiskal yaitu ekspansif, dan yang kedua kontraksional. Ekspansif yaitu bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Contohnya memberikan subsidi dalam tertentu. Kalau kontraksional yaitu kebijakan penetapan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan atau meningkatkan persentase pajak. Untuk komponen kebijakan fiskal yaitu kebijakan perpajakan. Kalau pemerintah ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi, maka pajaknya itu lebih tinggi atau jenis-jenis pajaknya itu lebih banyak, seperti itu. Kebijakan pengeluaran. Pemerintah akan mengatur pengeluaran pemerintah baik dalam segi volume besar atau kecilnya, seperti itu. Yang selanjutnya kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Di antaranya 1. Anggaran belanja seimbang. Maksud dari anggaran belanja seimbang itu pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang. Yang kedua, pembayaran fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang terakhir, pengelolaan anggaran. Fungsi dari kebijakan fiskal yaitu 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Dan yang terakhir, pembangunan. Untuk ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Dan yang tiga yaitu
penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Selanjutnya itu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Jizyah. Jizyah itu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan perlindungannya. Kalau goni dan kedua yaitu ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh peperangan. Yang ketiga fal, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Dan yang keempat itu zakat. Zakat itu seperti halnya harta yang dikeluarkan karena dia mempunyai harta satu nasab atau sudah mampu, seperti itu. Yang kelima khoroj, yang keenam nawaib, dan yang terakhir yaitu amwal fahla. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.